Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu lirrijali fil masjidi afdalu. Adapun berjamaah bagi kaum laki-laki tempatnya di masjid afdalu, yaitu lebih afdal. Illa idza kanatil jama'atu fil baiti aksara, kecuali apabila ada oleh jamaah di dalam rumah aksara, yaitu lebih banyak dibanding di masjid. Wa ma kasurat jama'atuhu afdalu illa idza kana imamuha fasiqan aw mubtadi'an. Dan apa-apa yang banyak oleh jamaahnya yaitu lebih afdal, kecuali apabila ada oleh imamnya itu fasik, orang fasik, atau mubtadi'an, atau pelaku bid'ah. Terusnya apa? Au yata'attala. Terusnya apa? Habis mubtadi'an. Iya. Au yata'attalu anil jama'ati masjidun qaribun, atau kosong daripada berjamaah oleh masjid yang lebih dekat. Terusnya fal jama'atul qalilatu afdalu, maka adapun jamaah yang sedikit yaitu lebih afdal. Fa ilam yajid, betul ya? Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim, dan didapati oleh fadilah berjamaah itu selama-lama belum salam oleh imam. Wa fadilatu takbiratil ihrami bi huduri taharrumil imami wa tibaihi fawran, dan didapati fadilah takbiratul ihram dengan hadir pada saat takbiratul ihramnya imam dan mengikuti imam fawran dengan segera. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita masih membahas tentang salat berjamaah, hukum-hukum berkenaan dengan berjamaah di dalam salat. Di sini dijelaskan wal jama'atu lirrijali fil masjidi afdalu. Salat berjamaah itu bagi kaum laki-laki lebih afdal tempatnya di masjid, di musola, di surau, di tajug, apalagi namanya tuh joglo, apalah, langgar. Iya. Jadi kaum laki-laki kalau salat wajib afdalnya berjamaahnya di masjid. Dari mana dalilnya? Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari-nya, demikian pula Imam Muslim
meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Kata Nabi, inna afdala salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Sesungguhnya paling afdolnya salat adalah salatnya seseorang di rumah, kecuali salat yang diwajibkan. Artinya salat yang diwajibkan, salat 5 waktu begitu, bagi laki-laki bagusnya di masjid. Salatnya salat wajib, bukan salat sunnah. Untuk apa? Untuk dapetin banyak plus-plus, banyak fadilah. Fadilah berjamaah di rumah juga dapat, tapi tidak dapat fadilatul makan, nilai plus tempat. Jadi sehingga di masjid itu dapat nilai plus berjamaah dan dapat nilai plus tempat. Laki-laki kalau sholatnya di rumah namanya laki-laki solehah. Namanya apanya? Begitu. Jadi afdal. Kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Ada sahabat sholat sunnah ba'diyah di masjid, ditegur sama Nabi, jangan jadikan kubur rumahnya kayak kuburan begitu, enggak ada sholat sama sekali, kerjain sholat. Jadi sholat sunnah di rumah pada. Kalau gue di rumah malah nggak sholat, udah ketemu cucu, ya udah di masjid kalau kayak begitu tuh. Kalau model kayak begitu tuh, bagusnya, iya, karena ngerjainnya itu kan nilai plus tempat, nilai plus tempat. Demikian pula perbuatan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dalam berbagai hadis, mereka berjamaahnya tempatnya di masjid, musholla, surau, ya apalah namanya gitu. Itu laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan paling afdolnya bagi perempuan itu berjamaah seturu-turu perempuan, tentu afdolnya di rumah. Di rumah afdolnya. Boleh di masjid, kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan anda larang kaum perempuan sholat di masjid, jangan diomelin. Bilangin aja kalau pengen cari ganjaran gede di rumah, kalau pengen nyari ganjaran kecil di masjid, silakan pilih. Begitu. Bilangin aja begitu, nggak apa-apa dia berjamaah, boleh, tapi bagi perempuan itu afdolnya
di rumah. Kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumahnya lebih baik bagi perempuan, bahkan kamarnya lebih tinggi dibanding ruang tamu. Di kamar orang rumahnya RSSS, ya itu juga ruang tamu itu ya kamar juga. Sempit apaan sempit, anak sampai 8, rumah segitu kan muat juga itu. Bisa jadi laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Salat wajib. Adapun salat sunat bagusan di rumah. Karena kata nabinya, fa inna afdolas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Paling afdolnya sholat itu adalah sholatnya orang kalau sholat sunnah di dalam rumah. Kecuali ada beberapa sholat sunnah afdolnya di masjid. Semacam mana Idul Fitri, Idul Adha, mana lagi tuh sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, sholat istisqa, mana lagi ya sholat duha di masjid. Duha, karena Nabi selalu duhanya di masjid. Selebihnya sholat-sholat sunat itu di rumah. Di rumah lebih afdal, lebih afdal ganjarannya. Ini namanya fadilatul makan, nilai plus tempat namanya. Jadi nilai plus tempat berbeda-beda, berbeda-beda antara laki dan perempuan. Itu begitu. Kemudian bagaimana kalau di masjid itu banyak, kalau di rumah makmumnya dikit? Apalagi lebih afdolan di masjid karena memang jamaahnya banyak. Pertanyaannya, bagaimana kalau di masjid jamaahnya dikit? Kalau di rumah banyak. Anggap kata kita ini udah jam 1 dohor, di masjid nggak ada orang, tinggal 2. Tapi kalau di rumah ini banyak. Jadi di rumah, illa idza kanatil jama'atu fil baiti aksar, kecuali di rumah lebih tinggi bila jumlah jamaahnya banyak di rumah. Dilanggar gitu sama di masjid, banyak kan dilanggar jamaahnya. Di masjid ada 3 gitu, kalau dilanggar banyak, langgar udah begitu, musola gitu, kayak begitu. Jadi kita pilih tuh berjamaah tuh, rumah kita dihadapkan oleh beberapa tempat sholat masjid itu, sholat. Kemana kita harus ngambil jamaahnya? Cari yang jumlah jamaahnya banyak, karena yang jamaahnya banyak itu lebih gede ganjarannya dibanding yang jamaahnya dikitan begitu. Dan ini dipilih biasanya dalam dunia fiqhus siyasa, dalam ilmu perpolitikan bagi para pengusaha.
saya harus gabung kemana? Begitu kata pengusaha. Dijawab oleh konsultannya, calon mana yang didukung oleh partai banyak? Oh no, ente gabung situ jadi usahanya lancar. Begitu. Begitu namanya fiqhus siyasah, ilmu politik. Begitu. Salah gabung, bingung dia. Begitu. Wa maka surat jama'atuhu afdalu, makin banyak jumlah jamaahnya dalam satu solat berjamaah makin afdal. Makanya berjamaah di Masjidil Haram kagak ada lawannya, kagak ada. Ada orang berapa kira-kira ya? Iya banyak, lebih afdal. Iya, karena banyak. Maka makin banyak jumlah jamaahnya makin afdal. Dari mana dalilnya? Di dalam hadis Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i juga meriwayatkan di dalam Sunan Nasa'inya daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli wa ma kasura fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Kata Nabi, sesungguhnya solatnya seseorang dengan makmum satu orang itu lebih tinggi ketimbang solat sendirian, dan sesungguhnya solatnya seseorang dengan makmum dua orang itu lebih tinggi dibanding solat dengan makmum satu orang. Begitu seterusnya, sesungguhnya solat dengan makmum tiga orang lebih tinggi dibanding dengan makmum dua orang atau satu orang. Singkatnya, makin banyak makmum makin disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pilah dan kita pilih ketika kita berjamaah di mana kita harus mengikut sholat berjamaah. Lihat, oh, di Langgar A kita hitung ada 5, Langgar B ada 7, Langgar C ada 15, ikut Langgar C yang 15. Rada jauh dari rumahnya, lebih gede lagi karena langkahnya makin banyak. Pokoknya yang jumlah jamaahnya banyak lebih afdal dibanding jumlah jamaahnya sedikit.
Yang jauh tempatnya. Jadi kalau jumlah jamaahnya banyak, bagaimana? Masjid A dekat rumah, jumlah jamaahnya 10. Masjid B rada jauh, jumlah jamaahnya ada 15. Maka Masjid B lebih tinggi. Satu, nilai jamaah, nilai tempat, nilai banyak jamaahnya, dan nilai langkahnya. Jadi banyak ganjaran. Kata Nabi, al-ab'adu fal-ab'adu minal masjidi a'zamu ajaran. Yang lebih jauh dari masjid, lebih jauh, itu lebih gede ganjarannya dibanding yang dekatan. Besar. Makanya jamaah di Madinah, di Mekah ya gede, banyak, jauh lagi, begitu jauh. Illa, kecuali, tidak mutlak, jamaah yang banyak lebih gede dibanding jamaah yang dikitan. Kecuali artinya jumlah jamaah yang dikitan lebih gede ganjarannya di mata Allah dibanding jumlah jamaah yang banyak. Bila mana? Satu, idza kana imamuha fasiqan, bila imamnya fasik. Ada jumlah jamaah banyak, tapi imamnya itu pakai celana pendek mulu. Habis sholat sarungnya diselempangin aja di pundak. Ya Allah, kayak orang main koprok. Begitu. Begitu. Pahanya kemana-mana. Dosa. Paha kemana-mana tuh. Kecuali di dalam rumah. Kalau di rumah bolehlah. Jangankan buka paha doang, buka mua-muanya juga ente di rumah boleh. Rumah sendiri. Begitu. Imamnya ya Allah habis ngimamin gitu, demennya tahlilan berempat, balak 6 double it, dibanting-banting, pakai batu baterai, kasih benang di kupingnya sampai miring, begitu. Tahlilan kayak begitu tuh. Ya Allah, ya Rabbana. Itu bila kemudian jumlah jamaahnya banyak, enggak ngaruh. Imamnya fasik, imam harus rapi. Imamnya fasik nggak bisa ya. Begitu. Imam masih demen aja main joki katanya. As. Begitu. Main yang kayak begitu imamnya. Begitu. Kita cari yang rada rapihan. Itu dalam berjamaah. Enggak perlu kita ini. Kenapa enggak sholat di masjid itu? Imamnya demen tahlilan, kan bagus. Iya kalau orang banyak. Nih berempat. Pakai balak 6. Begitu. Kalau ketemu aja balak 6, cilaka 12. Emang juga 6 ada 2 masalahnya. Dia kata cilaka 12. Gitu. Kalau angkanya kecil-kecil aja, cakep nih, cakep begitu. Gimana? Apaan? Murni. Oh murni. Iya. Itu begitu. Jadi jamaah tuh begitu. Kecuali imam yang jamaahnya banyak fasik. Begitu. Demennya sedekah mulu yang ada musiknya. Apa namanya?
Apa namanya? Oh, nyawer, bukan sedekah. Oh iya, nyawer. Begitu. Yang nyawer, yang kayak begitu. Gitu. Ah? Kenapa? Iya. Begitu. Bininya dulu dah. Iya, diminta duit mama bininya. Orada. Tapi kalau dia aja, Kang Mas timbang Kang Mas doang, serosot aja. Begitu. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Begitu. Tuh, begitu. Yang kayak begitu. Jadi kalau imamnya begitu tuh, jumlah jamaahnya dikit, lebih gedean. Begitu. Dibanding imamnya, jamaahnya banyak tapi imamnya fasik. Imamnya begitu. Kayak begitu. Imamnya. Apatah lagi udah jumlah jamaahnya dikit, imamnya dia lagi. Itu udah parah tuh. Begitu. Iya. Tuh kayak begitu tuh. Jangan, udah pilih yang banyak, yang imamnya rapi. Begitu saudara. Ini aturan di dalam kita berjamaah, karena diatur dalam adab sholat. Ibaratnya kalau nyopir mobil, supirnya enggak ugal-ugalan gitu, ngeri masuk jurang masalahnya kalau dia ugal-ugalan. Jadi min khiyarin nas, yang rada rapihan, rada bagusan, meski suaranya serak-serak bengek gitu, begitu, tapi dia rapi, itu afdal, dia kasih dia aja. Begitu, biar supaya bagus. Ini karena sholat berjamaah itu ganjarannya nggak sama, nggak ada yang sama, tergantung. Ini lagi ngomongin hitungan ganjaran dari ini. Ini 27 tuh kayak begitu. Nilai plus. Kalau dia nyawer kayak begitu, saya termasuk orang yang pengen majelis kayak begini ini disamakan dengan dangdutan. Itu saya pengen. Majelis tuh sama kayak dangdutan. Apa? Biasanya kalau nonton dangdut tuh duduknya di belakang apa di depan? Hah? Depan. Kayak gitu tuh. Cuma kalau dangdutan mau di depan, kalau ngaji di belakang. Begitu. Itu begitu. Sama aja begitu. Sama. Apatah lagi lebih tinggi dari dangdutan, ngaji begitu. Itu mau sholat Jumat, ya Allah, berangkat mau bagus 10:30, tapi dirinya deket pintu. Waktu ditanya kenapa deket pintu, kata dia biar pulangnya duluan. Lah bareng belum juga sholat udah mikirin pulang. Kan sholat aja belum tentu diterima juga ini, udah mikirin pulang aja. Entar ngaji begitu, ngaji. Apa yang duduk di belakang tuh di depan dicengin mulu ya, jadi akhirnya di belakang begitu ya. Oh iya. Gimana? Iya. Jadi gede ganjarannya. Ngaji sama. Yang duduknya di baris depan gedean ganjarannya. Yang nomor 2 rada dikit, belakang dikit. Begitu. Ganjaran ngaji. Enggak sama.
enggak sama. Gede ganjarannya, enggak sama. Tadi tergantung tuh kayak begitu. Illa idza kana imamuha fasiqan, kecuali bila mana imamnya itu fasik, au mubtadi'an, atau pelaku bid'ah. Imamnya itu sudah mulai menyimpang, ikut aliran imamnya itu. Pada satu majelis umpama kudu bayar 600.000 pasti surga. 600.000 surga. Ya ini beda, begitu kan begitu. Begitu. Usah begitu. Timbang modal 2.500, motong celana surga. Udah surga aja 2.500 motong celana biar kelihatan udah surga aja. Gitu. Yang kayak begitu. Kalau pelaku bid'ah, imamnya ada jamaah yang dikitan lebih. Jadi dilihat itu nilai berjamaah. Berikutnya, kita jadi imam di tempat yang sedikit. Artinya kita dihadapkan dengan dua musola, dua masjid. Kalau kita tinggal itu yang jamaahnya dikit nih, bakalan kagak ada jamaah. Dia kagak mau kalau imamnya bukan kita. Ada tuh daerah-daerah begitu. Kalau imamnya bukan Pak Ustadz itu, gogan dah, repot. Begitu, repot kalau ini. Saya pengen. Nah, kalau kasus orangnya kayak model begini, biar jumlah jamaahnya di 10 gitu, dia lebih afdol di situ. Sebab menyebabkan musola jadi kosong. Gara-gara dia orang kagak mau berjamaah, begitu. Gara-gara dia yang dikit ini dijaga, begitu. Kenapa? Au yata'attala anil jamaati masjidun qaribun, atau bakal jadi kosong masjid yang dekatnya dari berjamaah karena kita statusnya jadi imam yang ditunjuk gitu. Maka bila kayak model begini, imamnya fasik atau imamnya pelaku bid'ah fiddin, ataukah bakal jadi kosong, maka jamaah yang sedikit bagi yang model kayak begini kriterianya lebih afdol dibanding jamaah yang jumlah sholat bersama dengan jumlah jamaahnya banyak. Begitu. Emang apa kalau imamnya fasik makruh kita berjamaah kepada imam yang masih doyan pakai celana pendek? Makruh makmumnya dia. Begitu. Makruh. Begitu. Makruh. Imamnya bandar pakong gitu. Judi gitu. Makruh. Dirapihin aja. Kalau saudara demen main sepeda, dibedain. Lihat, saya sering kadang nonton TV, ada bola voli, ada beberapa orang pakai apa, perempuan tuh pakai jilbab, bawahnya meski dia nampak ketat istilahnya tapi tertutup sampai bawahnya, dia ininya kaos, ininya tangannya deh, ininya bawahnya. Kata saya ini cukup bagusan lah begitu.
cukup bagus. Kita main sepeda ya lewatin aja, begitu dari Dengkul, begitu dari Dengkul, begitu. Tapi kalau kita ke masjid mah jangan sampai celana kongkongnya tuh, yang pangsi tuh, yang di atas lutut dibawa ke masjid. Jangan, itu mongkong, itu mah buat ke kebunnya, begitu, yang rapi, begitu. Kalau ke masjid tuh yang rapi, begitu. Tapi kalau sampai tidak ada imam, kecuali memang harus dia imamnya, habis selesai ngimamin dia judi, tapi tanpa dia nggak ada jamaah lagi, kan bisa aja tinggal satu daerah, kan Islam ini kan luas, begitu, semuanya dapat ajaran. Masih lebih bagus imamnya fasik dibanding sholat sendiri. Sholat sendiri, apatah lagi kita nggak tahu imamnya, udah husnudzon aja, kayak masjid di pasar, masjid rest area, ya kan, kita mampir ada orang sholat, ya sholat aja, begitu, pakai kaos tangan pendek nggak apa-apa, yang penting kita berjamaah lebih tinggi. Shollu khalfa birrin au fajirin, sholatlah berjamaah meskipun di belakang orang yang kurang baik, apatah lagi di belakang orang baik. Pokoknya berjamaah lebih tinggi dibanding sendirian, meskipun imamnya fasik atau imamnya pelaku bid'ah, begitu. Karena nggak ada nilai berjamaahnya, nggak dapat, begitu. Kalaulah imamnya fasik, makruh. Kalau makruh tuh nggak dapat ganjaran 27, makruh. Sholatnya mah sah, gitu. Nah, dalam berjamaah ini saudara, ada 3 ketentuan fadilah. Ada namanya fadilah jamaah. Kedua, ada namanya fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ketiga, ada namanya fadilah rakaat. Ada 3. Yang pertama, fadilatul jamaah. Wa tudrakul jama'atu ma lam yusallim. Ganjaran 27 bisa didapat oleh kita dengan catatan imamnya itu belum mengucap salam. Asal kita udah kelar Allahu Akbar, meski kita belum duduk, baru juga Allahu Akbar, baru bar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, imamnya kita belum duduk tapi udah bar, dapat ganjaran 27. Apatah lagi imamnya lagi tasyahud akhir, dia ikut, dapat ganjaran 27. Namanya fadilah berjamaah, yakni ganjaran 27. Ganjaran 27 akan didapat manakala imamnya belum salam. Belum salam itu belum mengucap kum, begitu kata Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, belum assalamualaikum, kita dapat 27 walaupun kita belum duduk. Itu 27 kayak begitu. Samakah dengan yang awalan ikut? Yang enggak sama. Karena 27 itu macam-macam. Ada 27.000, ada 27.000, ada 27 perak. Yang model kayak begini 27 apa ini? Ya perak udah di ujung.
Yang penting dapat 27, tapi tidak sama dengan yang dari awal. Makanya agar supaya kita besar dilihat dalam berjamaah, apatah lagi kita ada rombongan, biar kata satu orang. Contoh, masuk masjid imamnya udah tasyahud akhir, bisa kelihatan dari gaya duduknya, tawarruk. Oh, udah 4 ini sholat dhuhr. Sementara kita berdua, artinya ada temennya. Jangan ikut sama imam itu, jangan, karena ini 27-nya iya berapa perak, iya dikit. Jadi kita ndak usah ikut. Ketika kita mau ikut, komat aja, ntar dulu nunggu salam. Udah salam, komat, baru kita sholat. Gedean ini karena dari awal begitu. Ketika udah di tasyahud akhir, jangan ikut, rugi. Biar kita ikut dari awal. Kalau ada temennya, kalau nggak ada temennya, tengok-tengok nggak ada orang, ikut. Ini berbicara nilai, nilai ganjaran, nilainya itu begitu, nilai ganjaran. Kedua, fadilah takbir bersama imam. Bagaimana untuk dapatkannya? Fadilah takbir bersama imam akan didapat manakala ketika imam udah di posisi pengimaman, kita udah baris. Kedua, imam takbir, kita langsung takbir. Artinya imam beres takbir, kita langsung takbir. Ini dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Ini paling gedenya ganjaran berjamaah. Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Anas bin Malik, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa orang sholat 40 hari kagak putus, 40 hari berjamaah, dia dapetin takbir bersama imam. Maknanya imam udah diri di mihrab, kita udah baris. Kedua, imam takbir, kita langsung takbir. Maka orang itu akan mendapatkan 2 pembebasan. Yang pertama, dia terbebas dari masuk neraka. Yang kedua, dia terbebas dari sifat munafik. Sholat 40 hari dikali 5 waktu jadi 200 waktu kagak putus. 200 waktu kagak putus, maka orang itu dibebaskan oleh Allah dari masuk neraka dan daripada sifat munafik. Ini fadilah takbir ihram nih kadang nggak dikerjakan oleh orang. Apatah lagi sholatnya taraweh, imam udah diri waladolin masih duduk aja kipas-kipas, kagak begini-begini gitu. Pas imam summalatus aluna baru dia diri usoli. Ada nggak yang model begitu? Yang mana nih orangnya? Begitu tuh. Ini nggak dapat nih, yang kayak gini kagak dapat.
27 besar yang disebut fadilah takbiratul ihram. Kalaulah imamnya saya yang model kayak begitu, saya kibulin juga. Habis waladolin amin ruku surat sunat ketinggalan dah dia. Ntar nanti dia ngeri duduk-duduk, takut ketinggalan. Kalau imamnya dia nih bisa habis sholat dolin langsung ruku, ini ketinggalan serakaat, ikut dari awal. Jangan makmum doang bisa ngibulin, imam juga kudu bisa kibulin juga tuh makmum yang kayak begitu tuh. Begitu dolin amin ruku, ayo dah dia bingung, dia kita masih duduk. Begitu dia protes, ngapa ruku lah, lu nyiksa gua suruh diri, lu masih duduk aja. Begitu gitu. Emang ada kalau taraweh begitu tuh. Begitu. Pantas milihnya nggak di belakang imam, di paling belakang. Mau begitu dah tuh. Yang ketiga, fadilah rokaat. Kalau fadilah rokaat bukan sekedar fadilah, terhitung rokaat. Ini yang kita harus pahami. Supaya kita jangan pikiran udah sholat padahal belum dalam kacamata agama. Saudara, rokaat akan didapat oleh kita manakala imam ruku, kita keburu ruku membaca tasbih sekali. Tasbih sekali. Umpama kita masuk masjid, imam lagi ruku, kita takbir Allahu Akbar, turun Allahu Akbar ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allah, dapat rakaat. Pas imam ruku kita ikut Allahu Akbar, turun sub, baru sub doang, sami Allah kagak dapat rakaat. Tapi gerakan ikut, imam salam tambah satu lagi, apatah lagi imamnya baru walam yakullahu Allahu Akbar kufuwan ahad, kita masih baca Fatihah aja, imam ruku kagak dapat, karena nggak dapat ruku bersama imam. Ini namanya makmum masbuk. Yang diomongin nih yang orang baru ikut, yang diomongin orang yang baru ikut. Kalau kita baru ikut, imam baca surat langsung Fatihah, keburunya baru bismillah ruku, keburunya separoh ruku, karena kita baru ikut. Kalau udah di tengah namanya makmum muafiq. Apa tuh di tengah? Dari awal ikut takbir bersama imam, dari awal Allahu Akbar, cuman imam nih suaranya merdu banget, enak, kayak Imam Sudais, imam Masjidil Haram, yang biasanya ngimamin imam sadis gitu. Ini merdu banget nih gitu. Imam apa? Sudais, enak, merdu. Jadi pas sholat dolin amin, dia baca surat, kita dengerin aja, enak banget tuh suara imam. Pasumalatus alunna yauma idzin, ingat, waduh belum baca Fatihah. Kalau yang kayak begini namanya bukan masalah tadi, ini namanya makmum muafiq, namanya bukan masbuk, namanya makmum muafiq, makmum yang keburu baca Fatihah secara waktu andai tidak bengong. Kalau enggak bengong kebur, gara-gara bengong enggak keburu. Yang kayak begini mah kudu baca Fatihah ampe kelar, enggak ruku bareng nama imam kagak ngapa, enggak sami Allah enggak apa-apa, patokannya sujud kedua imam.
sebelum imam bangun daripada sujud kedua sudah ruku. Waktu imam sami Allah di waladhdallin ruku dapat rakaat. Kalau imam lagi sujud pertama waladhdallin dia ruku dapat rakaat. Imam lagi duduk di antara dua sujud dia ruku ngabisin Fatihah yang dia belum baca tadi, waladhdallin amin dia ruku Allahu Akbar, imam lagi duduk antara sujud masih dapat. Tapi kalau imamnya udah bangun dari sujud kedua udah diri Allahu Akbar baca surat lagi dia masih ghairil aja dia. Yang kayak begini nih kagak dapat rakaat dia sia-sia. Ini baru satu buat dia, imam salam nambah satu. Yang model kayak begini namanya muafiq. Begitu. Kalau yang tadi itu berbicara makmum masbuk, gitu, kita baru ikut, paham nggak tuh? Dah tuh, kalau udah paham kita nyari paham. Segini aja ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan.